Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, good morning everybody. Apa kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Oke, ketemu lagi sama Miss Wulan. Sudah siap untuk belajar hari ini? Hari ini kita akan belajar muatan matematika yang ada di tema 5 subtema 1 mengenai satuan panjang. Oke, disimak baik-baik ya, Nak. Alat ukur panjang baku. Dengan alat ukur panjang baku, hasil pengukuran akan sama walaupun dilakukan oleh orang berbeda. Alat ukur panjang baku yang digunakan disesuaikan dengan ukuran benda. Perhatikan, itu ada gambar penggaris ya. Panjang pensil diukur dengan penggaris satuannya panjang cm. Kemudian panjang bahan atau kain diukur dengan meteran pita, satuan panjangnya cm dan meter. Kemudian ada panjang tanah diukur dengan meteran gulungan besar, satuan panjangnya meter. Perhatikan contoh pengukuran panjang pensil dengan menggunakan penggaris berikut. Ya, lihat langkah-langkahnya. Letakkan titik 0 di ujung penggaris tepat dengan ujung awal pensil yang akan diukur. Kemudian baca angka terakhir di penggaris yang tepat sejajar dengan ujung pensil yang diukur. Angka tersebut menunjukkan panjang pensil yaitu 17 cm ya. Jadi dari angka 0 ya Nak, untuk mengukur suatu panjang benda itu dimulai dari angka 0. Kita lanjut. Hubungan satuan panjang meter dan sentimeter atau disingkat dengan cm. Dengan meteran, hasil pengukuran dinyatakan dalam satuan meter dan sentimeter atau cm. Kedua satuan panjang tersebut memiliki hubungan sebagai berikut. 1 meter sama dengan 100 cm. 100 cm sama dengan 1 meter. Ayo, kira-kira siapa yang tahu 1 meter sama dengan 100 cm itu dapatnya dari mana ya? Oke, disimak baik-baik ya. Oke, lihat satuan tangga panjang berikut. Ini ada km ya, hm, dam, m, dm, cm, dan mm ya. Km itu singkatan dari kilometer, hm hektometer, dam itu dekameter, m itu meter, dm desimeter, cm sentimeter, dan mm milimeter ya. Jadi kalian bisa menghafalkannya. Kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter ya. Ingat, kalau turun satu tangga berarti dia dikali 10 ya. Kalau dia naik berarti dibagi 10. Yuk kita bahas satu persatu ya. Coba 1 meter ya, ini ada 1 meter ya. 1 meter kira-kira berapa sentimeter? Kita lihat dari tangganya ya Nak ya. Kita cari satuan meter. Ini satuan meter ya. Ini satuan meternya. Meter ke sentimeter berarti dia turun ya. Dia turun berapa tangga? Dari meter ke sentimeter berarti 1, 2 ya. Berarti turun 2 tangga. Ya, tadi udah Miss Wan bilang kalau dia turun 1 tangga berarti dikali 10. Sedangkan ini dikali berapa? Dia turun 2 tangga berarti dikali, iya berarti dia dikali 100. Berarti 1 meter ini ya. 1 meter ini sama dengan 1 dikali 100. Berarti hasilnya sama dengan 100 cm ya. Lanjut, kita lihat lagi 7 km. 7 km ini berapa meter ya? Dia masih turun ya. Turun berapa? 1, 2, 3 ya. Berarti dia turun 3 tangga. Kalau turun 3 tangga berarti dia dikali berapa? Bukan dikali 10. Tadi kalau turun 2 tangga dikali 100. Berarti kalau turun 3 tangga dikali, iya ditambah 0 satu lagi berarti dikali 1000 ya. Berarti di sini bisa kita tulis
7 km itu sama dengan 7 dikali 1000 ya, sama dengan 7. Iya, 7 kali 1 7, kita tambahin 03, 1 2 3, berarti 7000 meter ya nak ya. Berarti 7 km itu sama dengan 7000 meter. Kemudian ada lagi soal 5 cm berapa milimeter. Kita lihat lagi tangganya. Sentimeter ke milimeter. Berarti dia turun berapa? Turun 1 tangga. Kalau turun 1 tangga berarti dikali 10. Berarti 5 cm sama dengan 5 dikali 10 sama dengan berapa? 5 dikali 10? Iya, sama dengan 50 mm ya. Oke, itu kalau dia tangga satuannya turun ya. Bagaimana Miss kalau tangga satuannya naik? Oke, perhatikan lagi ya. Lihat, ini ada contoh soal. 300 cm berapa meter? Lihat di tangganya. Dari centimeter ke meter itu berarti dia naik ya. Naik berapa tangga nak? Kita hitung dulu dari centimeter. 1, 2. Ya, berarti dia naik 2 tangga. Berarti kalau naik 2 tangga itu dibagi berapa? Iya, dibagi 100 ya. Berarti 300 cm sama dengan berarti 300 dibagi 100 ya. Berapa 300 dibagi 100? Siapa yang tahu? Iya, 3 dibagi 1 sama dengan 3 ya. Ini dicoret nolnya 2 ya. Berarti sama dengan 3 meter. Oke, berarti 300 cm itu sama dengan 3 meter. Kita lanjut lagi. 40 hektometer kira-kira berapa kilometer? Yuk kita lihat lagi ke tangganya. Hektometer ke kilometer berarti naik berapa tangga nak? Naik 1 tangga. Kalau naik 1 tangga berarti dibagi? Iya, dibagi 10. Berarti di sini 40 hektometer sama dengan 40 dibagi 10 sama dengan berapa? 40 dibagi 10 ya, sama dengan 4 kilometer ya. Ini kita coret nolnya ya. Berarti 4 dibagi 1 4 ya. Yang terakhir 6000 meter berapa kilometer? Kita lihat lagi tangganya ya. Tadi dari meter ke kilometer, berarti masih naik ya. Naik berapa? 1 2 3. Berarti dia naik 3 tangga. Kalau naik 3 tangga itu berarti dibagi, iya, dibagi 1000 ya. Berarti di sini kita tulis 6000 meter sama dengan 6000 dibagi 1000 ya. Dibagi 1000 sama dengan berapa? Kita lihat ada 03, kita coret aja langsung. Coret-coret, 6 dibagi 1, 6. Berarti 6000 meter dibagi 1000 itu sama dengan 6 kilometer. Jadi 6000 meter itu sama dengan 6 kilometer ya. Jadi perlu diingat, kalau dia turun 1 tangga ya. Sini, kalau dia turun 1 tangga, berarti dia dikali, iya, dikali 10. 2 tangga berarti dia dikali berapa? Ya, dikali 100. Kalau turun 3 tangga berarti dia dikali 1000. Seperti itu juga selanjutnya ya nak ya. Kalau 4 tangga berarti dia dikali, iya, dikali 10.000. 5 tangga berarti dikali 100.000 ya. Sama seperti itu juga kalau dia naik ya. Sama ya, kalau dia naik ya, kalau dia naik berarti naik 1 tangga. Naik 1 tangga berarti dia dibagi berapa? Iya, dibagi 10. Naik 2 tangga ya, naik 2 tangga berarti dibagi berapa? Iya, dibagi 100 ya. Seperti selanjutnya seperti itu ya. Kalau 3 tangga berarti dibagi berapa? Iya, dibagi 1000 ya.
naik 4 tangga berarti sama dibagi 10.000 juga, naik 5 tangga berarti dibagi 100.000. Oke, sudah cukup paham ya cara mencari pengubahan satuan misalnya dari meter atau sentimeter atau sebaliknya. Oke, kita lanjut lagi ya. Oke, kita lanjut lagi ya selanjutnya tentang jangka sorong. Jangka sorong biasanya digunakan untuk mengukur panjang garis tengah benda-benda yang bentuknya bulat atau lingkaran. Secara umum jangka sorong terdiri atas 2 bagian. Ya, lihat itu gambar jangka sorong. Yang pertama itu ada bagian tetap, kemudian ada bagian geser ya. Lihat, jangka sorong adalah salah satu alat ukur panjang. Jangka sorong dapat mengukur panjang benda yang berbentuk lingkaran. Jadi diingat ya kalau ada pertanyaan, untuk mengukur benda yang berbentuk lingkaran harus menggunakan jangka sorong. Ya, itu gambarnya. Perhatikan gambar berikut. Lihat. Diameter cincin diukur dengan jangka sorong. Lalu ada juga mur atau baut diukur dengan jangka sorong. Ayo, siapa yang tahu kira-kira benda apa lagi ya yang dapat diukur dengan jangka sorong? Yuk, nanti itu dijawab untuk soal latihannya ya, Nak. Kita lanjut lagi. Fungsi alat ukur. Penggaris biasanya digunakan untuk mengukur panjang benda yang kurang dari 30 cm. Kemudian ada meteran dapat digunakan untuk mengukur panjang benda yang lebih dari 30 cm. Lalu ada jangka sorong digunakan untuk mengukur panjang garis tengah atau kedalaman benda-benda berbentuk bulat atau lingkaran. Ya, atau bisa juga dengan kata lain, penggaris itu ya digunakan untuk mengukur benda yang lebih pendek, misalnya panjang buku, penghapus, atau kotak pensil. Kemudian ada gambar meteran kain, digunakan untuk mengukur panjang kain atau pakaian. Lalu ada meteran roll kecil, digunakan untuk mengukur panjang kayu, pintu, atau jendela. Dan terakhir ada meteran roll besar ya, digunakan untuk mengukur panjang tanah atau lapangan. Oke, bagaimana? Sudah cukup jelas sampai di sini ya? Insya Allah kalian paham ya nak ya, karena kalian semuanya adalah anak-anak yang hebat. Untuk tugas hari ini adalah lihat nomor 1, kalian perhatikan gambar tersebut ya. Tentukan panjang benda-benda berikut. Lihat gambar A itu ada panjang tali. Kira-kira berapa sentimeter ya? Lihat ya, lihat panjang berdasarkan penggarisnya itu. Kemudian ada gambar panjang ballpoint yang B. Kira-kira berapa sentimeter? Kemudian yang C panjang sikat gigi ya. Lalu nomor 2, isilah dengan jawaban yang tepat. Tadi sudah Miss Lan jelaskan. 2 meter kira-kira berapa sentimeter? 8 meter berapa sentimeter? 400 cm berapa meter? Dan 1000 cm berapa meter ya? Nomor 3, lihatlah benda-benda yang ada di sekitar rumahmu ya. Tuliskan 3 benda yang dapat diukur menggunakan jangka sorong. Ya, kira-kira selain cincin dan mur atau baut tadi, kira-kira apa ya yang bisa diukur dengan jangka sorong? Yang terakhir, tugasnya itu kalian buat video ya. Buat video kalian sedang mengukur panjang benda, pensil, penghapus, buku tulis, dan kotak makanan ya. Nanti di situ Miss Lan mau lihat cara kalian mengukur panjang benda-benda tersebut ya. Dimulai dari angka 0 sampai batas akhirnya. Jadi misalnya kalian sedang mengukur pensil, nanti kalian sebutkan. Jadi panjang pensil ini ya Miss Lan panjangnya adalah 10 cm misalnya ya. Kemudian panjang penghapus kalian berapa? Panjang buku tulis kalian berapa? Dan panjang kotak makanan kalian itu berapa ya? Jangan lupa yang jelas ya. Video gambar pengukurannya itu.
Oke? Oke. Selamat mengerjakan ya, Nak ya. Jangan lupa kumpul secepatnya. Miss Ulan tunggu juga hari ini juga ya. Terima kasih buat waktunya. Sampai ketemu lagi di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.